meninggal. Kan hakikatnya dia hidup. Cuma lagi dipisahin aja jasad sama ruhnya dong, nanti hidup lagi kok. Sekarang apa bedanya? Kita nyium ulama sudah mati sama nyium ulama masih hidup. Artinya ketika kita ke makam ulama cium ikhtilam namanya. Ikhtilam. Kan kalau kita ke Mekah kan sunnah ikhtilam. Ke makam Rasul juga kita bisanya cuma ikhtilam, Pak. Orang dijaga kok sama askar. Enggak boleh. Ikhtilam itu sama saja cium. Kisbay. Kisbay. Paham itu? Ampun, Pak. Bukan maksudnya itu yang maksudnya kalau nyumin batu nisan itu apa-apa gitu. Jadi ngomongnya kalau mau minta, ya Allah dengan berziarahnya kami ke makamnya aulia, kabulkan hajat kami. Berarti kan minta dengan karomahnya, dengan maunahnya yang kita datangi. Mintanya sama Allah. Iya, kabul lah ya Allah hajat kami. Boleh, itu namanya nggak minta sama makom, nggak minta sama yang sahibul makom. Minta sama Allah dengan kekuatan karomah atau maunah yang kita datangi. Ya semua juga bohong lah kalau nggak punya kepentingan. Pasti punya kepentingan, asal jangan salah mengekspresikan kepentingan. Jangan sampai syirik maksud. Nah, pertanyaan kemarin dijawab ya udah ya. Ya. Saya kalau mau tiap malam Jumat di Empang, saya kalau mau setiap malam apa di Sajira. Malam Jumat kan manakib, Jai. Habis manakib kan bisa. Malam takut. Kenapa emang sayang ya sama si Sabidan di rumah. Kan mitos aja itu, kan mitos. Orang saya udah pulang jam 3 kan habis waktunya. Sasarannya bini kan. Pade. Aduh. Ampun. Pulangnya itu jam 3 ya. Ya kan si Sabidan, coba kalau dijahit Sabidan semua. Aduh. Ya Allah. Orang udah pulang jam 3 masih Justru kebagian. diplot harusnya kalau begitu nih ya, kalau saya sih pakai di sini di Spulai selalu. Neng jam 12 saya sudah di situ. Mau di makom mau di rumah pokoknya saya neng jam 12 itu sudah menghadap ke Allah. Karena di situ namanya saat ijabah jam 1 sampai jam 2 gitu, karena separuh yang kedua yang ketiga itu sudah bukan malam, itu pagi. Ya kan 12 jam. 6, 7, 8, 9 tuh waktu awal. Ya kan? 10, 11, 12 ya kan? Kedua, yang ketiga. Nanti ke ujungnya itu sudah pagi, maka kita pakai nisfulai. Nisfulai itu jam 12.00. Jadi sebelum jam 12.00 kita sudah berwudu. Sudah siap, begitu neng jam 12 naik sholat hajat. Sholat hajat kalau di rumah. Tempat jarak juga plot tuh. Kemana target jaraknya? Oh, Empang. Berapa jarak tempuh Wana Herang Empang? 1 jam menurut saya sih kalau malam. Iya. 1 jam sampai begitu Empang neng jam 12 langsung sudah berwudu kan. Salam. Ratullah ya sadat kan di situ ada kalau jarah mah. Pulang lagi baru ngahantam si Sabidan. Kenapa tidak bisa? Yang penting ada dunianya. Ada dunianya apa? Mobilnya. Duitnya sih nggak terlalu. Ya kan jarah balik lagi makan di rumah bisa. Mobilnya. Maka bohong kalau orang ngomong hidup jangan dunia, itu salah. Hidup kita harus cari dunia, nggak ada dunia nggak bakal bisa jalan kita kan. Mau ngapain kita? Mau ngaji pakai duit, mati pakai duit, ya mati kurang duit, nongol sebelah kaki. Bisa Wan, ya minimal sebulan sekali ke Empang. Empang tuh ada 2 targetnya dari Empang sama Palak. Gitu, kalau ke Jakarta kan jauh. Kak, sanad mau Palak kan ya? Iya, itu kan Allahul Kafi, itu sanadnya panggil tongan. Jadi kalau bapak-bapak di rumah yang belum punya rumah, ingin bikin rumah, ingin renovasi rumah, udah saya setting di Iwan. Ada waridan yang berkaitan dengan mudah membangun. Saya nggak pernah punya duit ngebangun, karena saya pikir kalau ngebangun punya duit itu nggak usah pusing. Iya kan? Ya, panggil aja pemborong. Kita mau bikin pesantren ukuran segini, nih duitnya. Salah di pertengah jalan atau setelah selesai serahkan ke kita ketrok salahannya, takol benerin lagi. Itu ngebangun punya duit, nggak aneh kalau ngebangun punya duit namanya. Jangan aneh itu ngebangun nggak punya duit. Kasih Iwan itu kan, bangun nggak punya duit kalau nggak didukung sama rekan-rekannya nggak jadi. Itu hebat namanya, saya juga kaget Iwan ngebangun. Aneh lagi. Hebat. Enggak. Dan membangun masjid dengan membangun tempat ngaji itu kelipatannya beda, Pak. Kelipatannya beda. Masjid nggak ngelahirin kiai, Pak. Di mana ada kiai keluaran masjid? Ada enggak?
keluar dari masjid. Ya maksudnya kiai yang dicetak, dibuat, dipersiapkan dari lintas masjid. Gak ada. Kiai itu dari pesantren, dari pengajian. Maka disebutlah masjid itu adalah gudang padi. Pesantren itu sawahnya. Masjid itu disebut gudang padi. Nggak mungkin padi ditaruh di tempat kalau contoh masih kotor. Ini mah sudah dipisahkan mana padi, mana yang hapaknya. Jadi masuk masjid orang berisi. Di mana dulu? Di tempat pengajian. Wong nggak nol kok orang yang sholat di masjid ketika sholatnya nggak pakai pengajian. Iya. Emang nggak nol? Nol lah. Sholatnya nggak pakai ilmu. Nol kan? Biarin di masjid juga. Biarin di atas pohon kelapa juga kalau berilmu berpahala. Kan sholat berjamaah itu tidak disyaratkan untuk di masjid, Pak. Bapakmu sholat berjamaah satu orang di pohon kelapa ini, satu orang lagi di pohon kelapa belakangnya. Sah aja boleh 27 derajat juga. Sama pahalanya. Hanya fasilitas berjamaah itu adalah masjid. Tapi walaupun bukan di masjid boleh. Itu ada ibadah yang muta'alaq dengan makan, ada ibadah yang tidak muta'alaq dengan makan. Urusan 27 derajat tidak muta'alaq dengan masjid. Artinya di majlis pun, di rumah pun berdua, kita imamnya, istri makmumnya, tetap saja Pak 27 derajat. Di masjid pun berjamaah ketika tidak dengan ilmu berjamaahnya bisa saja 1 derajat. Ini bukan saya melarang ke masjid. Kalau mau ke masjid, ya emang harus ke masjid lah kita. Tapi yang dimaksud ilmu. Maka makmurkanlah majlis ilmu gitu kan. Kiai nangis, kiai meninggal nangis. Emang iya, malam yahjan bimautil alim bahwa munafik. Orang yang tidak menangis dengan meninggalnya seorang kiai kita tergolong orang munafik. Tapi yang lebih hebat lagi nggak usah nangis nggak apa-apa. Tapi anak bapak pada di pondok. Berarti mati 1 tumbuh 1000. Kalau kiai ditangisi anak nggak mondok, itu bullshit Pak. Coba pikir, nangis kenapa? Yang meninggal siapa? Arifin Ilham. Anak kamu di mana? Sekolah semua. Nggak ada yang mondok. Ayo coba 200 juta rakyat Indonesia, kakaknya berapa? Kalau satu rumah satu aja yang mondok, berarti kan sudah 200 juta juga. Anggaplah 100 juta juga kiai. Takut dia. Orang yang ditakuti Amerika, Taiwan, negara manapun yang ditakutkan apa? Ulama. Makanya ulama dikandang-kandangin. Kenapa ditakuti? Karena ulama satu bisa menggerakkan 1000. Atau katakan kalau saya di sini minimal saya mampu menggerakkan 125 kakak di sini. Kata saya AA, saya BB. Merah-merah. Orang kita kerjanya nggak pernah pamrih, makanya diikuti. Orang meninggal malam kita digubrak-gubrak, suruh bangun, suruh mandiin. Kan nggak ada transaksi dulu berapa? Nggak ada. Orang sakit kita dibangunin, nggak ada transaksi. Coba bapak ke dokter. Iya kan, kurang Rp1 aja nggak bisa keluar tuh obat paling dikurangin. Itu hebatnya ulama, nggak ada transaksi uang, sudah bekerja. Yang menjamin hidupnya Allah, standarnya Al-Quran. Maka ditakutin sama mereka. Ketakut dia sama presidennya, malah presiden bisa diolah. Ulamanya nggak bisa diolah. Bawain uang triliunan, ratusan juta nggak dilihat sama mereka. Sepanjang itu akan merusak umatnya. Hebat lah, makanya dia takut sama ulama. Kalau kita pengen ditakuti negara manapun sampai kapanpun, bikin anak pesantren. Ini makan yang anak matematika 6 dikirim ke saya gobloknya. Yang matematikanya 8 disekolahin. Ya saya kan tukang terima santri. Ini Pak Ustadz kita orang kata orang dia kalau sekolah nggak kuat otaknya. Tolol kata saya mah bukan butuh otak loh. Yang ngaji lebih lah. Lebih membutuhkan otak. Untung kita pesantren lengkap menyiapkan ilmu laduni. Yang nilainya 6 kita naikin jadi 8. Ya nanti kita ada pakarnya. Kalau bapak-bapak di sini ingin menaikkan otak, ada siap aja duitnya. Bapak punya anak kuliahan, misalkan anak bapak nilainya atau IP-nya kurang, bilang saya ada kok di kita.
spesialisnya, bahkan anaknya di ITB. Jadi nggak ngomong, ada ulama menyiapkan bahan alat itu, namanya ilmu laduni ilmu, laduni dunia. Jadi kalau laduni ilmu aneh orang kok jarang ngaji tapi pintar, sekolahnya jarang tapi pintar, namanya laduni. Kalau yang laduni oh ya si Iwan tidur aja, punya duit aja malah ngebangun goblok. Itu ya laduni dunia. Alhamdulillah. Yang kerja pagi kalau sore asal ketemu bingung mikirin soal motor. seneng ngerti ora. Naik. Ngerti ora sih. Apa dek? Kanjeng. Tumben agak semangat masa dini saya kan. Beberapa hari kemarin itu saya lagi saya udah agak was-was. Sini yang bertamu banyak nggak dijampe Pak. Gini aja. Kami udah pinter sendiri kok Pak. Naikin ini aja darahnya biar bangkit. Kan tadi enak. Orang banyak sekali yang nangis kena ulama meninggal. Nggak berpikir di rumahnya nggak ada satupun yang mondok. Bullshit tuh menangis. Artinya bapak-bapak sini niatkan kita ingin mondokin anak, berarti ingin mengganti generasi ulama ke depan setelah kita tidak ada. Nggak bakal pernah gelap Pak kuburannya orang yang punya anak di pesantren. Nggak bakal sempit kuburannya. Akan ada yang bopong dia begitu ditinggal sama orang yang kuburnya. Nggak percaya mati nanti bawa HP WA ke saya. Benar nggak kuburan yang punya anak mondok tuh terang atau tidak gelap? Bawa HP nanti WA Ustaz, iya benar gelap terang gitu. Itu sudah janjinya Allah. Abu Yauci mengatakan seperti itu, Syekh Khalil Bangkaran mengatakan seperti itu, Tebu Irang mengatakan seperti itu, Wardoy mengatakan seperti itu. Bahkan mereka sudah tidak butuh uang. Butuhnya para pendiri pesantren, anak pesantrennya baik-baik, ngaji, bahkan makan disuplai banyak. Kenapa? Karena dia berpikir akhirat, ingin terang di kuburannya, ingin lebar di kuburannya, ingin tidak takut melewati syirat, ingin tidak takut menghadapi mizan. Mengapa yang tidak ketahuan di sana Pak? Boleh sekarang majelis permusyawaratan rakyat begini, yang punya kewenangan Kapolri boleh, tapi nanti di sana Weng tubdu ma fi anfusikum atukhfuhu yuhasibkum bikhillah. 6 orang yang ditembak tuh nanti akan ketahuan, di sini nggak tahu. Ini juga udah ketahuan, cuma mereka nggak ngaku. Saya nggak ketahuan di sana tahu. Tak ada lagi. Iya kan nggak bisa pinjam amal di sana. Enggak. Kalau pengen pinjam amal orang atau ingin dikasih amal orang, dari sekarang kita harus mau dijolimi orang. Ya Allah, jolimi aja saya mah gitu. Untung orang yang dijolimi itu, karena orang yang dijolimi entah dihutangin tidak dibayar, atau diomongin, atau dipukul, itu dijolimi namanya. Nanti di sana ada hisabnya. Kata Allah kepada malaikat, "Wahai malaikat, periksa orang ini." Diperiksa. Ada amalnya, ada. Ya Allah, apa amalnya? Dulu dia pernah dijolimi oleh siapa? Oleh si B. Coba ambil, lihat buku catatan si B-nya. Kalau ada kebaikannya ambil, kasih ke dia. Oh ya Allah, tidak ada kebaikannya, gitu kan? Udah gampang, kejelekannya aja ambil, kasih ke situ. Jadi gak ada untung ya kan? Yang jolim itu gak ada untungnya. Kebaikan yang jolim itu akan diambil sama dikasih ke orang yang dijolimi. Ketika tidak ada kebaikannya, kejelekan yang dijolimi diambil, ditaruh ke sini. Mau begitu? Apa coba? Belum lagi diatnya, kisosnya, membunuh orang, memukul orang, mematahkan gigi orang, menyobek telinga orang, juga ada kisosnya, ada diatnya. Al-qaslu bil qatl terus memukul lagi gitu ya. Di penjara Indonesia ini tidak menghilangkan dosa di hadapan Allah. Karena penjara bukan kisos. Kalau kisos kan enak, kelihatannya kejam, yang bunuh dibunuh lagi, tapi hakikat ukhrawinya lepas. Dunianya memang kejam Pak, tapi ukhrawinya lepas. Kalau di kita mah gandang 7 tahun, yang korup belum tentu dia selesai korupnya, menjolimi rakyatnya. Nanti akan didemo 200 juta rakyat Indonesia ke si pengkorupsi itu. Iya kan? Iya. Kan bukan mengkorupsi duitnya Pak Jokowi, bukan juga mengkorupsi duitnya menteri, tapi mengkorupsi uangnya rakyat. Karena pemerintah tidak punya duit, tapi pemerintah mengelola duit rakyat. Artinya yang dicolong kan rakyat, berarti nanti rakyat akan minta, gitu kan? Di penjara 7 tahun itu tidak lepas ukhrawi ini.
Kalau itu Kiai, kalau misalnya ada yang puasa terus yang lain enggak, itu kita termasuk menjolimi orang itu atau enggak? Maksudnya Iya, maksudnya Di bulan Ramadan. iya, orang lain dikasih waro dan berpuasa, Iya. kita nggak dikasih. iya terus kita ngerokok gitu. Oh zolim. Banyak ada yang puasa Pak Ustaz Bang Kiai. Ampun Pak. Maksudnya di bulan Ramadan. Bukan hari Mengganggu. biasa, hari Hari biasa biasa. gitu loh, Pak. Oh mengganggu, Iya. mengganggu kita. Kita Bukan- merasa kesel nggak? Kesel mungkin Pak. Oh, mungkin pada belum disuruh puasa ya? Ya, bapaknya sama nyain nanti kan ya untuk barang tua. Oh, ampun. Ampura Pak. Bapaknya puasa kan kemarin tidur di tentah. Terus tadi maghrib buka heula, ayeuna puasa di ka subuh. Cek abi tanggungan wae ti akang kina mun cek akang di orang buka wae. Minum doang Pak. Heeh, doa. Mau apa Mang? Puasa, Pak. Itu enak itu puasa Tapi Pak. batal ya? Udah dibatalin. Udah dibatalin. Enggak makan apa-apa doang. Enggak, minum air aja. Daging mutih. Heeh. Perintahnya muti. Tuh Iwan. Heeh. Boleh Makan dibatalkan. nasi. Makan nasi makan. Makan nasi aja. Makan tadi nasi. Enggak, Enggak, air tadi doang. Air doang. Terakhir. Terakhir Ini malam air terakhir. Terakhir. Iwan menita. Heeh. Iwan pernah mutih seminggu nih? Pernah. Lapar nggak Pak? Saya takutnya menjolimi. Mulainya jam berapa? Pak ada ya, gini. Yang hari pertama. Hari Kamis Jam? Kamis subuh. subuh. Habis sholat subuh. Berarti sekarang hitungannya baru 2 hari setengah. Enggak, 3 hari. Oh udah bisa buka. Bisa. Kamis, Sudah. Udah jangan Kamis, nunggu. Jumat. Makasih Pak De, makasih Pak De, makasih Pak De. Pak De makasih baik sekali. saya nggak enak. Berarti Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu, Ayeuna malam Minggu. Malam Minggu. oh ya udah. Bismillah. Kang Bagas tuh yang buahnya Makan ini kemarin yang siapa? lupa tuh. Oh iya, kasihan ya. Harusnya berterima kasih sama saya. Mantap banget. Ya Allah, terima kasih. Masih ada Kayaknya dapat ini ntar. Yang lembut-lembut tahu Pak. pantesan kok tadi Pak De, kopinya digeser. hadiahnya ini Pak De. Kamu Ji dulu di sini seminggu Pak. Nggak Baik rokok banget. mau yang nggak. Sini dulu terus Setiap ucapan dia bawa Luar biasa, orang, Pak De. diantaranya Kurang penak. Pak Ade Bogor terus Pak Parman. Mujinya malah jarang ke sini, coba kontak aja. Tapi dia yang bawa, emang dia di sini seminggu, hatam Quran aja seminggu. Suka sorogan sama anak saya, sorogan Quran. Bang dia setiap ada cuti lama ke pondok dia Pak. Disebutnya juga itu di Bogor sama malaikat. Dia KM dia Pak, statusnya DKI masjid. Iya, ya tahu ya. Iya, benar. Udah boleh makan berarti Bapak? Udah. Oh, udah boleh. Pas Alhamdulillah. pampres makan gak banyak, pasti kenal. Iya, udah biasa. Kan gak banyak ya Pak, kalau pas pampres Pak. Wih, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bisa bawa pasok ini. Berat. Mainnya kok ini. Kok gereja dia mah. Serius. Kan saya yang suka ininya. Tapi nggak pernah kelihatan di gereja. Jadi yang ngamaninnya pas pampres. Kalau yang bawahnya, kalau Pak Jokowi kemana-mana dari Atang Sanjaya suka kesini juga, piye ulangnya. Makanya kan saya bilang Jangankan ngaku Islam. Di sini umat Islam bangkit nggak sekarang gitu loh. Ya kan konsep kemarin itu kan untuk membuat umat Islam takut. Emang apa konsepnya? Termasuk leluhurnya juga akhirnya kan ciut. Ngampi. Ya kan mungkin itu ada bahasa bisik-bisik. Mau diterusin seperti itu apa mau ikut sama kita? Iya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang dulu tahun 98 waktu bakar-bakaran, waktu turun Pak Harto, emang Pak Harto yang ngancam Pak Harto orang Indonesia. Bukan, tanya. Intelijen tanya. Gak turun, gua bom. Begitu. 98 juga. Bukan karena ini
bakar-bakaran juga dibuat, tapi setelah bakar-bakaran kan belum kunjung muncul juga, belum kunjung legowo juga kan, nggak turun, nggak bom, begitu turunlah Pak Harto, muncullah reformasi, emang mungkin baik, mungkin hancur. Fitnah Pak Harto. Selalu kita dari Bung Karno, bahasa Sundanya kalah jejaten gitu. Siapa? Kalah politik luar negeri. Yang ngancam Pak Harto itu bukan rakyat Indonesia. Nggak turun, lebih besar dari sini bom. Turunlah dia. Habib Rizik juga mungkin seperti itu, kita nggak